Di tengah hiruk-pikuk musik modern yang terus berkembang, pernahkah kita sejenak berhenti dan mendengarkan alunan musik yang pelan, lembut namun syarat makna? Hari ini kita akan menyelami sebuah genre musik yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia, yaitu musik keroncong. Musik keroncong dikenal dengan bunyinya yang khas. Petikan alat musik seperti cak, cuk, ukulele dipadu dengan biola, flute, cello, hingga bass menciptakan suasana yang tenang dan mengalun. Lebih dari sekedar musik, keroncong adalah hasil dari perpaduan budaya. Ia lahir dari pengaruh musik barat, khususnya Portugis, yang kemudian berbaur dengan budaya lokal Indonesia. Disinilah keroncong menjadi unik, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan perjalanan bangsa. Keroncong itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-16. Ketika bangsa Portugis datang ke Nusantara, mereka membawa alat musik yang disebut cavaquinho, sejenis ukulele kecil. Nah, dari situlah awal mula bunyi cerong-cerong, yang kemudian menjadi nama keroncong. Musik keroncong memiliki tempo yang cenderung lambat, lembut, dan melankolis. Tak heran jika lagu-lagu keroncong sering mengangkat tema nostalgia, cinta, dan kerinduan. Liriknya pun puitis, penuh makna, bahkan terkadang menyerupai puisi yang dinyanyikan. Inilah yang membuat keroncong tidak hanya enak didengar, tetapi juga mampu menyentuh perasaan pendengarnya. Ketika berbicara tentang keroncong, nama besar seperti Gesang Martohartono tentu tidak bisa dilewatkan. Melalui karya legendarisnya Bengawan Solo, beliau berhasil membawa musik keroncong hingga dikenal di mancanegara. Selain itu, ada Pulau Waljina yang dikenal sebagai Ratu Keroncong, dengan suaranya yang khas yang begitu melekat di hati masyarakat. Mereka adalah bukti bahwa keroncong memiliki kekuatan untuk melampaui zaman. Gesang itu luar biasa. Bengawan Solo bukan sekedar lagu. Itu adalah puisi tentang sungai, tentang kehidupan, tentang ingatan kolektif orang Jawa. Ketika tentara Jepang masuk ke Solo dan mendengar lagu itu, mereka pun terpesona. Lagu itu diterjemahkan ke bahasa Jepang dan sangat populer di sana. Gesang bahkan mendapat penghargaan dari Jepang atas sumbangsinya. Sementara Warjina, suaranya sangat unik. Ada getaran khas yang tidak dimiliki penyanyi lain. Di tangannya, keroncong menjadi sangat hidup, sangat ekspresif. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Musik keroncong sendiri memiliki beberapa jenis utama. Pertama, keroncong asli bentuk paling klasik seperti lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu ini sadari dulu jadi perhatian
insani. Kedua, Stambul yang dipengaruhi oleh teater komedi Stambul dengan nuansa lebih dramatik. Tolong ambilin sapu, yadu, buat nyapuin pelataran. Anak siapa yang duduk di pintu, bikin aye penasaran. Ketiga, langgam keroncong yang berkembang fleksibel bahkan beradaptasi dengan budaya Jawa. Ceritane wayang Ramayana negara ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta. Dan terakhir, keroncong modern yang mulai berkolaborasi dengan genre lain seperti pop dan jazz. Tebaran merah dilemparkan matahari. Dia bercengkrama di ujung langit. Bayangan terpaku di tanah. Jiwaku tenggelam di dasar rumput. Keberagaman ini menunjukkan bahwa keroncong tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti zaman. Di era sekarang, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah keroncong masih relevan? Jawabannya tentu saja masih. Bukan pada musiknya yang berubah, tetapi pada cara penyampaiannya. Dengan kemasan yang lebih modern, melalui media sosial, pertunjukan kampus, hingga kolaborasi lintas genre, keroncong tetap memiliki tempat di hati generasi muda. Keroncong itu seperti batik, sempat dianggap kuno, tapi sekarang justru dipakai dengan bangga oleh anak muda. Sudah banyak komunitas keroncong di kampus-kampus. Ada festival keroncong yang pesertanya anak-anak muda. Ada yang menggabungkan keroncong dengan musik elektronik, dengan hip hop, dan hasilnya sangat segar. Yang penting pondasinya tetap dijaga. Bunyi cak-cuk, ritme, dan harmoninya selama itu ada. Keroncong tetap hidup dan saya yakin keroncong tidak akan punah. Ia menambahkan, saat ini keroncong bahkan mulai dipadukan dengan musik elektronik dan hip hop dengan hasil yang sangat segar. Menurutnya, selama fondasi keroncong seperti bunyi cak-cuk, ritme, dan harmoni tetap terjaga, keroncong tidak akan pernah punah. Solo riwayatmu ini sadari dulu jadi perhatian insani. Semoga kisah tentang musik keroncong ini mengajak kita untuk tidak sekedar mendengarkan, tetapi juga memahami makna di balik setiap alunannya. Keroncong adalah jejak sejarah, pertemuan budaya, dan bagian dari identitas bangsa yang patut dijaga dan dilestarikan. Dengan mengenalnya lebih dekat, semoga tumbuh rasa bangga serta kepedulian kita terhadap warisan musik Indonesia.
Sadari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo Terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh. akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Pak Gesang, Ya, Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya Pak ya? tahun 1940 Di mana itu Pak? di Solo. Di tepinya Bengawan Solo itu? Iya, di tepi Bengawan Solo. Sama-sama mancing ya Pak? Ya, mancing dan melamun. Dan meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh. Mata airmu dari Solo Terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh. akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Terima kasih Pak Gesang. Terima kasih, Mbak Waljina.